Ya, shalom kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, khususnya jemaat GBI Keluarga Imam Rajani yang ada di Kota Bontang, serta anak-anak kekasih rohani kami yang ada di Pasar Baru Betania Ministry Kota Jambi. Hari ini kita diajar Tuhan untuk mengerti menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua untuk menyongsong perjamuan kawin anak domba Allah yang sedang Tuhan persiapkan. Tuhan mau mengajar kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kata anak Allah itu adalah suatu bagian kehormatan, anugerah, kepercayaan, serta bukti kasih Allah Bapa di sorga yang luar biasa untuk mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Itu makanya Tuhan Yesus jauh sebelum dia tergantung di kayu salib, dia mengajarkan doa Bapa kami dengan berkata, bila kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Ketika Tuhan mengajarkan Anda dan saya memanggil Allah Yahweh dengan sebutan Bapa, maka Tuhan mengingatkan kita bahwa ingat-ingatlah kita ini adalah anak. Anak itu bukan cuma sekedar bicara soal status, tapi anak itu bicara soal perilaku, bicara soal habit, bicara soal latar belakang, bicara soal siapa yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Karena anak itu nggak pernah jauh sifatnya daripada Bapa. Itu makanya ketika dunia ini udah rapuh, dunia ini udah rusak, maka dunia sedang menantikan gereja Tuhan untuk ditampilkan sebagai anak-anak Allah yang dinantikan oleh segala makhluk di dunia ini. Kita berkata dalam kitab Roma pasal 8 ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kata anak Allah di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata huios. Ya, kata huios. Yang dinyatakan itu bukan anak yang teknon dalam bahasa Yunani yang lain, tapi yang huios. Huios itu adalah anak putra dewasa. Kalau teknon, anak yang belum akil balik. Ya biasa kalau anak masih kecil, ya suka bikin malu orang tua, suka masih perlu diajar. Tapi kalau huios itu anak putra dewasa, anak yang ngerti membawa citra orang tuanya. Itu makanya Rasul Paulus menegaskan bahwa dengan sangat rindu, dunia ini sudah sangat rindu menantikan anak-anak Allah yang betul-betul punya karakter bapaknya. Ya, anak-anak Allah yang punya karakter Bapa di surga. Itu bisa terjadi kalau kita adalah anak yang statusnya huios, putra dewasa. Anda berapa lama ikut Tuhan? Udah dewasa belum? Atau masih kekanak-kanakan? Jadilah orang Kristen yang huios, bukan yang teknon. Anak Allah yang dewasa, bukan yang kekanak-kanakan. Bagaimana caranya, Pak? Nah, ini dia. Roh Kudus hari ini dicurahkan buat kita. Dikatakan di dalam pasal 8 ayat yang ke-2 dalam kitab Roma ini dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya Tuhan telah mengingatkan kita terjadi perebutan kekuasaan. Kita yang kekuasaannya iblis yang siap untuk terima hukum maut dan hukum dosa direbut oleh Yesus ketika engkau percaya kepada Yesus menjadi hukum kasih karunia, pengampunan. Roh itu memberikan kepada kita roh kemerdekaan, merdeka dari segala tabiat dosa yang membawa maut. Itu makanya hari ini Roh Kudus dalam diri kita, dengarkan baik-baik, turuti esensinya, turuti perasaannya, turuti kemauannya, supaya engkau menjadi anak Allah yang betul-betul memiliki kehidupan seperti Bapa di surga. Pasal 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Apa bukti Anda adalah anak Allah? Ya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, itulah makanya Roh Kudus membawa kita di akhir zaman ini untuk memiliki gerakan cinta Tuhan mati-matian. Apa yang terutama dalam buku Taurat? Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap itu. Artinya itu cinta yang mati-matian. Lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk membuat Anda menjadi pribadi yang betul-betul dapat take place di hati Allah Bapa sebagai pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan kehidupan setiap kita, dan Dia rindu memberkati kita. Itu makanya Tuhan mengajak pada kita supaya di akhir zaman ini Anda punya kehidupan yang terus menyenangkan Tuhan. Tuhan, kalau memang dengan banyak berdoa membuat engkau disenangkan, saya akan lakukan. Tuhan, kalau memang dengan mengampuni orang membuat saya menyenangkan hatimu, akan saya lakukan. Tuhan, kalau memang saya menjadi orang yang suka memberi, bergaya hidup memberi, membuat hatimu senang, akan saya lakukan. Tuhan, kalau memang dengan saya tidak ngomongin orang, tidak menjelekkan orang, tidak memfitnah orang, membuat engkau menyenangkan hatimu, akan saya buat. Tuhan, kalau memang dengan saya peduli dengan pekerjaan Tuhan di gereja, menyenangkan hatimu, itu akan saya buat. Ayo, Bapak Ibu kekasih, di Bontang di Jambi, pikirkanlah bagaimana hari ini gerakan cinta Allah yang mati-matian, gerakan mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, gerakan mengasihi Tuhan yang membuat Anda betul-betul take place di hati Tuhan. Jangan cuma puas
menerima kasih yang rata-rata dari Allah. Memang Allah mengasihi rata, tapi lihat di Alkitab, banyak sekali orang yang bisa mengambil hati Tuhan, yang bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga dia memperoleh kasih di atas rata-rata. Itu makanya kekasih Tuhan dari kota Balikpapan ini saya sampaikan pesan gembala ini sebagaimana surga buat kita supaya kita mendapatkan nutrisi, punya kegairahan untuk mengasihi Tuhan. Jangan degil hati lagi, jangan punya sifat kekanak-kanakan lagi. Anda berapa lama ikut Tuhan tidak menjamin Anda dewasa di dalam Tuhan. Yang menjamin Anda dewasa di dalam Tuhan ketika Roh Kudus ada dalam diri saudara dan memimpin kehidupan saudara. Itu baru anak Allah. Sekali lagi saya ulangi, berapa lama Anda ikut Tuhan tidak menjamin Anda dewasa di dalam Tuhan. Yang membuat Anda dewasa di dalam Tuhan adalah ketika Roh Kudus engkau izinkan memimpin kehidupanmu, engkau mengikuti kehendaknya, sehingga kau punya sifat kealahan dalam dirimu. Sehingga itu membuat Anda menjadi pribadi yang disebut sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 19 dan 14. Sebabnya saya mengajak Bapak Ibu kekasih pada hari ini untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadilah anak Allah yang mencerminkan pribadi Bapa di sorga. Di pekerjaan, rumah tangga, pelayanan di sehari-hari, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga jempol untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Dan berkati doa saya untuk Anda kekasih semua. Dan berkati. Shalom, haleluya.